Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, hari ini kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita untuk mata pelajaran geografi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak Bapak semua, adapun materi kita untuk hari ini, kita akan membahas mengenai gerhana, rotasi bumi, revolusi bumi, dan precesi bumi. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, silahkan dilihat video ini, kemudian didengarkan dan dipahami ayat yang ada di dalam video ini. Oke, di dalam video tersebut dalam video tersebut itu mengenai video pergerakan bumi. Sering disebut dengan istilah yang namanya rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah di mana bumi kita bergerak pada sumbunya, sedangkan revolusi di mana bumi kita beredar mengelilingi matahari. Jadi di dalam video tersebut ada dibacakan ayat, yaitu Quran Surat Yasin, ayat 37 sampai 40. Silahkan nanti ini dibaca ayat ini, kemudian dipahami artinya, serta dikaitkan dengan materi pembelajaran pada hari ini. Adapun artinya itu, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tinggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui, dan telah kami tetapkanlah bagi bulan manzilah-manzilah sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Artinya di dalam ayat ini bisa kita tarik bahwa di mana menjelaskan bagaimana planet-planet yang ada di dalam susunan tata surya itu bergerak, beredar sesuai dengan garis edarnya masing-masing. Termasuklah bumi melakukan rotasi dan revolusi bumi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama kita bahas di sini adalah gerhana. Perlu kita ketahui, salah satu faktor penyebab gerhana adalah keadaan dari lintasan bulan itu sendiri. Di mana lintasan bulan mengelilingi bumi sudah tidak sebidang dengan lintasan bumi mengelilingi matahari, yaitu bidang ekliptika. Kita dapat mengatakan bahwa lintasan matahari mengelilingi bumi tidak satu bidang dengan ekliptika, tetapi membentuk sudut sekitar 5 derajat. Hal ini akan menyebabkan lintasan bulan dan bumi, bidang ekliptika menjadi saling berpotongan, di mana titik perpotongan dari dua bidang itu disebut dengan simpul. Pada saat bulan berpotongan dengan matahari dan terletak pada salah satu simpul, maka akan terjadilah yang namanya gerhana. Jadi itulah salah satu penyebab umum kenapa terjadinya yang namanya, ataupun penyebab proses terbentuknya terjadinya yang namanya gerhana. Jadi faktor penyebabnya itu adalah keadaan dari lintasan bulan itu sendiri, di mana lintasannya itu mengelilingi bumi sudah tidak sebidang dengan lintasan bumi yang mengelilingi matahari dan bidang ekliptika. Maka ketika terjadi saat tersebut, di mana bulan berpotongan dengan matahari dan terletak pada salah satu simpul, maka akan terjadilah yang namanya gerhana. Jadi itulah penyebab terjadinya yang namanya gerhana. Yang pertama itu adalah gerhana bulan. Bulan adalah sebuah benda langit yang gelap, ya. Jadi bulan ini adalah benda langit. Bulan ini juga satelit dari bumi. Artinya bulan bergerak, beredar mengelilingi bumi dan juga mengelilingi matahari. Bulan adalah sebuah benda langit yang gelap, di mana sinarnya pada hakikatnya berupa sinar matahari yang dipantulkan, dan pantulannya itulah yang kita tangkap dengan indera kita. Artinya apa? Bulan itu tidak mengeluarkan cahaya. Bulan itu bukan bagian daripada bintang. Bulan itu adalah satelit daripada bumi kita. Bulan itu mendapatkan cahaya dari matahari akibat pantulan ataupun sinar matahari. Kemudian sinar matahari tersebut dipantulkan oleh bulan ke bumi. Maka itulah yang ditangkap oleh indera ataupun penglihatan kita.
Matahari sebagai sumber cahaya utamanya dalam tata surya kita mempunyai luasan lingkaran yang melebihi bulan ataupun bumi. Bayangan-bayangan bumi dan bulan akan berbentuk kerucut, di mana kerucut bayangan gelap diistilahkan dengan umbra. Kerucut yang gelap diistilahkan dengan umbra atau yang disingkat dengan yang namanya KBI atau istilahnya ini KBI. Atau bayangan inti, bayangan yang ada di sekitar umbra tetapi tidak terlalu gelap diistilahkan dengan penumbra. Atau singkatannya adalah BS. Penumbra ini terletak di belakang bulan atau bumi. Berbentuk kerucut terpancung dengan puncaknya di bumi atau di bulan atau makin jauh makin besar sampai menghilang di ruang angkasa. Jika bulan dalam keadaan oposisi dan terletak pada simpul sehingga umbra bumi akan menutupi bulan, maka terjadi gerhana bulan total. Ya, atau sering disebut dengan yang namanya gerhana sempurna. Jika bulan dalam keadaan posisi dan terletak di sekitar simpul sehingga penumbra bumi akan menutupi bulan, maka terjadilah yang namanya bulan sebagian. Gerhana bulan terjadi pada saat bulan sedang purnama, yaitu akhir minggu kedua. Inilah dia gerhana, proses terjadinya yang namanya gerhana bulan. Posisinya ini umbra, ini penumbra dari bulan dan bumi. Ini coba lihat, ini ada lintasan bulan, ini ada matahari, yang biru ada bumi, ini yang kuning adalah bulan. Ada yang namanya di sini proses yang umbra dan penumbra. Seperti inilah lintasan daripada bulan itu. Ini dia lintasan bulan mengelilingi bumi. Kemudian ketika terjadi gerhana bulan, posisi daripada yang namanya matahari, bumi, dan bulan itu seperti ini. Di sini kita buat posisinya matahari, maka di tengah itu adalah bumi. Maka di sini bulan. Maka pada saat terjadi yang namanya gerhana bulan, maka bulan tidak mendapat cahaya matahari. Ya, bulan tidak mendapat cahaya matahari, maka masyarakat ataupun manusia yang melihat dari bumi, bulan itu seperti tidak ada cahaya. Karena kenapa? Bulan itu ditutupi oleh bumi. Ya, cahaya bulan yang berasal dari matahari ditutupi oleh bumi. Kemudian istilahnya dulu ada sering yang disebut dengan yang namanya gerhana matahari cincin. Kenapa disebut dengan gerhana matahari cincin? Bukan gerhana matahari cincin. Ada istilah yang sering muncul dulu selain gerhana bulan sempurna, ada yang namanya supermoon. Ya, supermoon ini salah satu yang paling fenomenal, itu terjadi pada tanggal 19 Maret 2011 yang bertepatan dengan bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi dan matahari. Artinya apa? Bulan, bumi, dan matahari itu berada di jarak paling terdekat. Maka terjadilah yang namanya fenomena supermoon atau si bulan super. Ini tadi terjadi pada tanggal 19 Maret 2011. Jarak terdekatnya itu hampir mencapai sekitar 356.577 km. Itu jarak paling terdekat dengan matahari. Jarak terdekat bumi dengan bulan. Kemudian juga bumi dengan bulan sangat dekat dengan matahari, maka terjadilah yang namanya fenomena supermoon. Di mana kala itu beredar kabar di dunia maya bahwa bulan supermoon akan menyebabkan namanya kekuatan-kekuatan dahsyat ataupun kejadian-kejadian yang maha dahsyat di bumi. Tapi itu hanya sekedar mitos. Jadi itu ada yang namanya gerhana bulan ataupun fenomena supermoon atau si bulan super. Penyebabnya itu bumi, bulan, dan matahari berada di jarak paling terdekat pada saat terjadinya bulan purnama. Kemudian ada gerhana matahari. Gerhana matahari adalah gerhana yang terjadi pada saat bulan mati atau bulan baru. Pada saat itu, bulan dalam posisi konjungsi ataupun siang hari, artinya bumi berada di siang hari ataupun di sebelahan lainnya berada di siang hari, maka terjadi pada saat itu gerhana matahari, di mana
cahaya matahari ditutupi oleh bulan untuk sampai ke bumi. Pada saat itulah bayangan-bayangan bulan menutupi sebagian permukaan bumi yang kebetulan terjadi pada siang hari. Jika menutupi permukaan bumi itu adalah bayangan inti bulan, umrah, maka daerah yang tertutup akan menjadi gelap dalam beberapa menit. Sekitarnya itu biasanya terjadi pada 6-7 menit. Di mana daerah itu dikatakan mengalami gerhana matahari total ataupun sempurna. Jadi istilah gerhana matahari itu posisinya seperti ini. Ini matahari, di sini bulan, di tengah bulan, kemudian selanjutnya bumi. Pada saat siang hari, pada waktunya siang hari, cahaya matahari yang harusnya diteruskan ke bumi, disinarkan ke bumi, nyata-nyatanya dihalangi oleh bulan dan dihalangi sepenuhnya oleh bulan untuk masuk ke permukaan bumi, dan biasanya ini terjadi yang namanya siang hari. Posisi daripada cahaya matahari itu ditutupi sepenuhnya oleh bulan, maka itu disebut dengan yang namanya gerhana matahari. Dan kalau semuanya ditutupi oleh bulan, maka itu disebut dengan yang namanya gerhana matahari total ataupun sempurna. Sedangkan ketika terjadi yang namanya gerhana matahari cincin, bulan tidak bisa sepenuhnya menutupi seluruh matahari. Maka terjadilah yang namanya gerhana matahari cincin. Artinya pinggiran-pinggiran dari matahari tersebut masih nampak karena tidak bisa dihalangi sepenuhnya oleh bulan. Jadi sebenarnya yang kelihatan pada saat hal-hal tersebut adalah hanya korona atau prominences di bagian luar bulan yang waktu itu sedang gelap dan menutupi fotosfer. Maka pada saat itulah kita dapat menyaksikan ke arah matahari tanpa filter. Artinya di situ tidak nampak cahaya matahari, tidak bisa, bukan nampak, tapi tidak bisa melihat sepenuhnya matahari karena ditutupi oleh bulan. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas mengenai gerak rotasi, revolusi, dan precesi bumi. Yang pertama adalah rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali periode rotasi adalah 23 jam, 56 menit, 48 detik, atau dibulatkan menjadi 24 jam, di mana arah rotasi bergerak dari barat ke timur. Ya, ini barat, ini timur. Jadi rotasinya ke sini. Ke sini dia. Inilah dia. Coba perhatikan tanda panahnya. Dia bergerak di sini, makanya kalau kita lihat di Indonesia, yang duluan dapat cahaya matahari adalah Indonesia bagian timur, bukan Indonesia bagian barat, seperti Papua, Maluku, kemudian Sulawesi. Itu adalah daerah-daerah yang tercepat tersinar ataupun tidak mendapatkan cahaya sinar matahari kalau di malam hari menuju pagi. Makanya ada perbedaan waktu di sini. Indonesia Timur dengan Indonesia Barat itu ada perbedaan waktunya 2 jam. Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah ada perbedaan waktunya 1 jam. Jadi itulah dia yang namanya rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Artinya dia bergerak pada porosnya. Ini dia porosnya. Garisnya itu. Dia bergerak pada porosnya sendiri. Akibat rotasi bumi ini, benda-benda angkasa seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Sebenarnya terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Ternyata perputaran bumi secara perlahan-lahan terus melambat karena pengaruh gravitasi bulan. Hal ini dapat diketahui dari melambatnya suatu hari pada masa kini sebesar 1,7 milidetik sebanding seabad yang lalu. Kemudian, dulu sudah kita bahas mengenai yang namanya teori-teori daripada pusat tata surya, apakah bumi atau bulan. Ya, kemudian muncullah teori-teori yang sebelumnya kita bahas. Ada teori-teori bahwa matahari lah yang mengelilingi bumi, ada teori bumi lah yang mengelilingi matahari. Yang pertama kita lihat percobaan yang membuktikan bahwa bumi berotasi.
Pertama itu adalah percobaan dari Benzenbeck dan Reich. Pada tahun 1802, Benzenbeck mengadakan percobaan dengan jalan menjatuhkan sebuah peluru logam dari puncak menara. Ternyata peluru tersebut tidak jatuh persis di bawahnya, tetapi agak melenceng ke arah timur. Hal ini terjadi karena kecepatan rotasi makin jauh dari pusat bumi makin cepat. Ketika peluru logam dipantulkan dari puncak menara, akan lebih dahulu ke timur daripada ke permukaan bumi. Hal itulah yang menyebabkan peluru tidak jatuh persis di bawahnya, tetapi agak melenceng ke arah timur. Kemudian pada tahun 1831, Reich melakukan percobaan yang sama pada sebuah lubang pertambangan. Hasilnya hampir sama dengan Benzenbeck. Oleh karena itulah percobaan mereka disebut dengan percobaan Benzenbeck dan Reich. Kemudian ada yang namanya percobaan yang dilakukan dengan ayunan Foucault. Pada tahun 1851, Foucault mengadakan percobaan dengan bandul atau pandalum yang diikat dengan sebuah kawat yang panjang dan digantungkan pada sebuah kubah atau bangunan tinggi. Agar arah gerakan dapat dikontrol, bandul itu diayunkan dengan arah yang tetap, yaitu ke bintang Spica atau bintang tetap. Setelah 6 jam, arah bandul sudah berubah, walaupun mengayunkannya masih tetap ke arah Spica. 6 jam setelah itu, arah ayunan sudah berubah lagi. Demikian berkali-kali setiap 6 jam diamati. Ternyata arahnya berubah-ubah dan kembali pada arah ayunan pertama setelah 24 jam. Itulah percobaan yang membuktikan bahwa bumi berotasi. Ini percobaan. Ini percobaan, bukan bukti ya. Percobaan yang dilakukan oleh Benzenbeck, Reich, dan ayunan Foucault dalam membuktikan bahwa bumi ini berotasi. Kemudian akibat daripada rotasi bumi. Yang pertama adanya siang dan malam. Kemudian bumi tepat pada kedua kutubnya. Kemudian perubahan arah angin. Kemudian pergantian siang dan malam. Oke, kita jelaskan satu persatu. Dampak dari ataupun akibat daripada rotasi bumi. Yang pertama peristiwa siang dan malam. Jadi kalau kita belah dua bumi kita ini, ya separuhnya itu bumi sedang ada yang namanya peristiwa siang atau mendapat cahaya matahari, separuhnya lagi malam karena tidak mendapat cahaya matahari. Artinya ada bumi, sebagian bumi mendapat cahaya matahari, sebagian bumi tidak mendapat cahaya matahari. Itulah yang disebut dengan yang namanya peristiwa siang dan malam. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya pergantian siang dan malam. Seandainya bumi tidak berotasi, maka bumi akan mengalami siang, karena sinar matahari akan selalu siang, dan muka bumi yang mengalami malam akan selalu malam, ketika tidak ada rotasi. Oleh karena itulah, ya, dengan adanya rotasi ini, maka terjadilah proses siang dan malam. Kemudian, gerak semu harian matahari. Ya, gerak semu harian dari matahari. Dia terbit, ya, terbit dari timur, ya, sunrise, terbit dari timur, terbenam di barat, karena ada gerak semu harian matahari. Seolah-olah disinilah kita melihat bahwa matahari yang mengelilingi bumi, padahal itu adalah bagian daripada akibat dampak daripada rotasi bumi. Apakah matahari mengelilingi bumi? Sama sekali tidak, karena bumilah yang sebenarnya mengelilingi matahari. Hanya saja rotasi dari bumi membuat seolah-olah matahari yang mengelilingi bumi. Oleh sebab itu disebutlah yang namanya gerak semu harian matahari. Itulah gerak semu harian matahari. Dimana kalau kita lihat dari bumi, matahari terbit dari timur, kemudian terbenam di barat. Itulah disebut gerak semu harian matahari. Kemudian kita lanjutkan. Terjadi perbedaan waktu. Ya, terjadi perbedaan waktu. Coba kita lihat di seluruh belahan bumi kita ini, di setiap wilayah negara ada perbedaan waktu antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya di Indonesia, perhatikan di sini. Kalau di Papua sudah jam 9, maka di daerah Kalimantan, Sulawesi itu masih jam 8. Dan di Sumatera dan Jawa masih jam 7. Artinya ada perbedaan bujur
antara satu wilayah dengan wilayah terdekatnya itu selisihnya itu 1 jam. Begitu juga dengan yang lainnya. Inilah zona waktu di dunia. Ada perbedaan waktu antara yang satu dengan yang lainnya akibat dari yang namanya rotasi bumi. Kenapa ada perbedaan waktu? Karena bumi yang berada di bagian timur terlebih dahulu mendapatkan cahaya sinar matahari dengan bumi-bumi yang ada di bagian barat. Jadi bergeraknya dari barat ke timur. Otomatis kan di sini yang lebih duluan dapat. Di sini pergerakannya, bergerak ke sini. Dia bergerak ke sini. Kemudian pembelokan arah angin dan arus laut. Jadi ada pembelokan arah angin dan arus laut. Contohnya peristiwa terjadinya pasang naik dan pasang surut. Ya, ada terjadi pasang naik dan pasang surut di daerah pantai. Di mana pasang naik terjadi pada siang hari dan pasang surut terjadi malam hari. Kemudian, sementara bumi mengalami revolusi. Maksud daripada revolusi ini adalah bumi juga mengitari ataupun mengelilingi matahari berdasarkan lintas orbitnya. Apa revolusi bumi? Revolusi bumi adalah gerakan semu bumi mengitari matahari. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali periode revolusi adalah 365 hari. Tepatnya 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik, atau 1 tahun. Bukti bahwa bumi berevolusi adalah bintang di langit, bumi mengelilingi matahari. Terkadang revolusi bumi itu ada 365 hari, dan dalam sekali 4 tahun itu 366 hari. Buktinya apa? Kalender kita harinya itu lama dalam 1 tahun terkadang 365 hari, dan dalam sekali 4 tahun itu 366 hari. Dibuktikan pada bulan Februari. Kebiasaannya itu cuma sampai tanggal 28 Februari, tapi sekali dalam 4 tahun itu muncul tanggal 29 Februari. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian apa itu yang namanya revolusi bumi? Selain itu, dengan adanya revolusi bumi terhadap matahari, seolah-olah mataharilah yang geser di belahan bumi utara dan selatan. Itu nanti penyebabnya, dampaknya. Tapi kita lanjutkan langsung ke precesi. Precesi adalah gerak poros atau putar bumi. Poros putar bumi yaitu KU dan KS. Ya, KU KS ini adalah posisinya di bagian bumi utara dan bagian bumi selatan. Tidak selalu mengarah ke titik yang sama di langit, melainkan berputar-putar seperti gasing. Itulah dia precesi. Seperti ini dia. Artinya di dalam precesi ini ada gerak poros putar matahari, poros putar bumi, ini disebutlah KU dan KS. Jadi gerakan precesi sangat lambat, untuk satu kali periode precesi dibutuhkan waktu 26 juta tahun. Pada abad ke-20, kutub langit utara berada di dekat bintang Polaris. 12.000 tahun lagi KU akan berada di dekat bintang Vega. Oke, kita lanjutkan. Ini dia dampak revolusi bumi. Dampak revolusi bumi itu yang pertama tadi gerak semu tahunan. Kalau tadi gerak semu harian matahari, ini gerak semu tahunan matahari. Matahari tidak terbit di tempat yang sama, melainkan bergeser sedikit demi sedikit dari garis khatulistiwa sampai garis balik utara dan selatan. Artinya ada pergerakan semu matahari akibat daripada yang namanya revolusi bumi ini. Artinya tidak selalu sama terbit matahari, begitu juga terbenamnya. Bisa kita lihat, perhatikan nanti ini. Yang pertama, di garis khatulistiwa. Ini terjadi pada tanggal 21 Maret. Ya. 21 Maret itu terbit daripada matahari itu di daerah garis khatulistiwa. Kemudian kita bergerak. Pada tanggal 21 Juni, berarti 21 Maret sampai 21 Juni hampir ini matahari terbit di garis khatulistiwa menuju daerah lintang utara, yaitu 23,5 derajat lintang utara. Tetapi pada tanggal 21 Juni,
posisi terbit matahari sudah berada di garis 23,5 derajat lintang utara. Ya, kemudian bergerak lagi matahari tersebut. Pada 23 September, posisi matahari kembali di 0 derajat atau di garis khatulistiwa. Kemudian bergerak lagi pada tanggal 22 Desember, posisi matahari terbit itu sudah berada di 23,5 derajat lintang selatan. Ini sudah bergerak di lintang selatan. Kemudian 21 Maret kembali lagi ke 0 derajat. Nah, itulah dia pergerakannya itu. Ini nanti boleh di-save, disimpan mengenai materi yang ini, biar tahu bagaimana pergerakan semu tahunan matahari. Ya, seperti ini tadi dia. Perhatikan kembali. Sini duluan dia, masuk ke sini, masuk di tanggal 21 Juni, kemudian masuk lagi 23 September, masuk lagi di 22 Desember, kemudian masuk di 21 Maret. Oke, kita lanjutkan. Kemudian dampak revolusi bumi. Ada perbedaan lamanya siang dan malam. Setiap tempat juga memiliki rentang waktu siang atau malam yang berbeda. Kadang siang lebih lama dan kadang malam lebih lama. Inilah dia pergerakannya itu. 21 Maret di equinox yang berlangsung selama 12 jam di seluruh dunia. 21 Juni belahan utara bumi mengalami siang terlama dalam setahun. Sebenarnya belahan bumi selatan mengalami siang tersingkat. 23 September equinox yang berlangsung selama 12 jam di seluruh dunia. 22 Desember belahan selatan bumi mengalami siang terlama dalam setahun, terus sebaliknya di utara bumi mengalami siang tersingkat. Ini bisa nanti di-save. Kemudian pergantian musim. Ini dia pergantian musim 22 Maret sampai 21 Juni. Di bumi belahan utara semi, di bumi belahan selatan gugur 22 Juni sampai 22 September. Di bumi belahan utara panas, di selatan dingin. 23 September 121 sampai 21 Desember di utara gugur, di selatan semi. 22 Desember sampai 21 Maret di utara dingin, di selatan panas. Ini bisa dilihat perputarannya itu. Kemudian itulah dia materi mengenai yang namanya gerhana, gerak rotasi, revolusi, dan precesi bumi. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini, silahkan langsung nanti diberikan ataupun diajukan pertanyaan, tanggapan di forum diskusi kita, yaitu melalui Google Classroom ataupun WhatsApp Group. Oke, sekian pembahasan pada hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian, Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.